Sesaat lagi Anda akan menyaksikan untayan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba' qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Shadaqallahu maulanal azim. Jamaah dan para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya akan mengkisahkan sebuah cerita yang terjadi di zaman Rasulullah SAW. Kisah seseorang manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bergelimang harta, namun ia lupa dengan Allah sang pemilik dan pencipta segala makhluk-makhluknya. Maka di zaman Rasulullah SAW diceritakan ada seorang sahabat bernama Sa'labah bin Hatib. Ini sahabat digelar oleh para ulama merpatinya masjid. Kenapa digelar dengan merpati masjid? Karena ini sahabat hidup dalam keadaan miskin, hidup dalam keadaan kesusahan, namun ia tidak pernah luput dan tidak pernah tinggal untuk datang ke masjid melakukan sholat jamaah di masjid. Saking miskinnya sahabat yang bernama Sa'labah bin Hatib ini, ia hanya mempunyai sehelai kain, sehelai sarung di badan dan satu baju di badan. Namun setelah ia menghadiri sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, dia pun langsung pulang ke rumah untuk sarungnya dipinjamkan kepada istrinya. Namun walaupun dalam kehidupan yang begitu amat sulit dan miskinnya, ia tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW. Pada suatu hari ia menemui Rasulullah SAW. Ia mengadukan keadaan hidupnya yang begitu sulit kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, antada'ullah li malan kasiran. Bisakah engkau doakan aku wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikanku harta yang banyak. Mendengar permintaan Sa'labah bin Hatib ini, Nabi pun menjawab, ya Sa'labah, uskur ala ni'matil ghalil. Bersabarlah dan bersyukurlah engkau atas nikmat walaupun sedikit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'labah belum merasa puas atas jawaban Rasulullah SAW. Besoknya ia mendatangi pula Rasulullah SAW agar Rasul mendoakannya menjadi orang yang penuh dengan harta dan melimpah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab dengan jawaban yang sama, ya Sa'labah, al-mal ghalil bisyukri khairun minal mali katsir bila syukrin. Harta yang sedikit namun engkau syukuri itu jauh lebih baik daripada harta yang banyak namun tidak engkau syukuri. Mendengar ini Sa'labah merasa kecewa dan besoknya ia meminta Rasulullah SAW pula agar mendoakan dengan harta yang melimpah. Namun akhirnya Rasulullah SAW ada sedikit jengkel dalam hatinya, sehingga Rasulullah SAW mendoakan Sa'labah menjadi orang kaya. Sehingga setelah kejadian itu Sa'labah diberikan oleh Rasulullah SAW sepasang ekor kambing. Dan kambing ini maksud Rasulullah SAW agar dipiara baik-baik oleh Sa'labah. Akhirnya diterima oleh Sa'labah pemberian Rasulullah SAW kambing tersebut dan dipeliharalah oleh Sa'labah, sehingga dari waktu ke waktu kambing yang tadi diberikan oleh Rasulullah SAW menjadi banyak dan makin lama makin berkembang biak, sehingga
dia Sa'labah yang tadinya sibuk ke masjid, namun setelah diberikan Allah ujian berupa banyaknya piaraan kambing yang tidak lagi ia sanggup memeliharanya dan menjaganya, akhirnya solat 5 waktunya tinggallah ia bersama Rasulullah SAW. Yang tadinya solat berjamaah tinggallah, yang tadinya 5 waktu hanya ia mengerjakan berjamaah bersama Rasul pada solat asar dan maghrib saja. Akhirnya lama-kelamaan ia meninggalkan masjid dan tidak bersama Rasulullah SAW dalam solat jamaahnya. Hal ini menjadi pertanyaan besar bagi Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat yang lain, "Aina Sa'labah? Di mana Sa'labah?" Sahabat menjawab, "Dia sibuk dengan memelihara kambingnya yang begitu banyak, wahai Rasulullah. Sekarang ia sudah menjadi orang kaya dan ia sudah lupa dengan nikmat dan lupa dengan kewajibannya dan lupa dengan masjidnya Allah Subhanahu Ta'ala." Sehingga Rasulullah SAW mengirimkan utusan agar Sa'labah membayarkan zakat, agar Sa'labah mau memberikan sedekah daripada sebagian hartanya. Ketika Sa'labah menerima surat itu dari Rasulullah SAW, Sa'labah menolak dan menganggap bahwa ini adalah suatu ancaman bagi dirinya, dan Sa'labah menganggap ini adalah sesuatu yang memberatkan bagi dirinya untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia menganggap ini seolah-olah bukannya zakat tapi pajak yang dibebankan oleh Rasulullah SAW. Maka hal ini membuat Rasulullah SAW marah, dan akhirnya Rasulullah SAW memberikan surat kedua agar Sa'labah membayarkan zakatnya. Namun masih seperti penolakan yang pertama, Sa'labah menganggap ini adalah jizyah, pajak yang diberatkan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya pada suatu hari Sa'labah sadar diri dan ia ingin memberikan sedikit daripada hartanya. Namun tahukah wahai saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa Rasulullah SAW menolak daripada zakat dan sedekahnya Sa'labah. Akhirnya sampai Rasulullah meninggal, Sa'labah datang dengan membawa sedekahnya ke hadapan Sayyidina Abu Bakar, dan Abu Bakar pun menolaknya. Sa'labah datang pula kepada Sayyidina Umar ketika menjadi khalifah, Sayyidina Umar pun menolaknya. Akhirnya dalam keadaan tertolak atas kebaikan yang diberikan oleh Sa'labah, maka semua khalifah menolak, dan akhirnya beliau Sa'labah bin Hatib mati dalam keadaan su'ul khotimah wal a'yadzubillah. Maka wahai para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah ini hendaklah menjadi ibrah bagi kita, bagi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita menjadi Sa'labah penerus daripada Sa'labah di zaman Rasulullah SAW. Maka untuk itu, agar harta kita selalu diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, berikanlah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, keluarkanlah pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala. Hasinu amwalakum bizakah wa dawu maradakum bisadaqah. Kata Rasulullah SAW, cara menjaga harta itu yaitu dengan memberikan zakat pada orang-orang yang berhak menerimanya, dan obat untuk mengobati, obat untuk menyembuhkan segala penyakit pada diri, penyakit zahir ataupun penyakit batin, yaitu bisadaqah, dengan memberikan sedekah. Orang kita atau kebanyakan di antara kita sekarang jauh berobat sampai ke luar negeri, ternyata belum diberikan Allah sembuh. Ternyata obat tersebut sudah diberikan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan memperbanyak sedekah. Begitu pula banyak harta melimpah, tapi tahu-tahu harta tersebut hilang, apakah ditipu orang ataukah harta tersebut dalam kerugian bisnis dan segala usahanya, maka caranya yaitu dengan membayar zakat. Jangan harap wahai saudaraku, wahai pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, harta akan berkelanjutan sampai 7 keturunan kalau kita menahan harta milik Allah, harta yang diwajibkan oleh Allah untuk mengeluarkan zakat dan sedekah. Mudah-mudahan melalui program Basnas Provinsi Jambi kita bisa menyalurkan zakat dan infak kita sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang mana yang sudah teruji aman secara syar'i dan aman regulasinya dan aman NKRI insyaallah taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq hatta nafiq wa nafaqul fariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda menyaksikan untayan Hikmah Ramadan yang dipersembahkan oleh